Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman Bible Study, apa kabar? Sore hari ini kita berjumpa kembali. Bagaimana masa PPKM Anda semuanya? Boleh tulis ya di komennya ya. Anda pakai masa PPKM ini untuk apa? Bagaimana? And why you do that? Saya ketemu satu circle gambar yang bagus deh. Saya kirim ke tim Bible Study, why do you do what you do? Jadi kalau Simon Sinek berkata, great people start with why. Sebetulnya why kita tuh passionnya kemana. That's why we wake up in the morning. So, saya berdoa sore hari ini semuanya Anda passionnya tentu live for Jesus. Being with Jesus, nothing less, nothing more. Amen. Anyway. Kita mau doa ya, kita mau mulai ya pelajarannya ya, because we have a lot thing to catch up. Oke, mari kita satu dalam doa. Wonderful Jesus and wonderful Father, we thank you. Walaupun situasi kami gloom and doom saat ini nampaknya, kami banyak mendapat koneksi dari Australia asking how bad the situation with Indonesia. Mereka berharap bisa nolong tapi don't know what to do. Karena juga ada lockdown. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak di lockdown oleh si virus. We are being locked into your presence, Lord. So di dalam hadirat-Mu kami aman. Kami mau mendengar bagaimana kami bisa berjalan dalam kehidupan yang stres, yang banyak tekanan ini, ekonomi maupun kesehatan, maupun keleluasaan hidup. Kami yang terdampak karena si COVID ini, Tuhan, namun we can enjoy ourselves and have a lively, light and free living dengan Yesus. Kami minta, ajarkan kami. Kami buka hati kami sebagai murid-Mu. Dan berikan pada kami pengajaran-Mu masuk melalui bengkel hidup kami Tuhan. Yang Kau menjadi montir ahlinya. Please Master Jesus, lakukan apa yang Kau mau lakukan sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Okay. Oh, you are the real one, Jos Heru. So, there must be a many fake one. Anyway, hari ini saya percaya bahwa pengajaran kami mengenai apa itu cook. Of course, cook itu Ibu Jane udah terjemahin artinya penghubung. Because cook itu yang menghubungkan dua sapi. Right? Ketebak aja nih Ibu Jane nih. Kebaca aja nih saya punya teka-teki. Alright. So, dari mana asal usulnya tema ini? Of course, dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Isn't it crazy? Saya tuh bisa bilang hari ini, I'm mad atau apa sih selama ini? I'm not the mad cow, right? How come baru di musim-musim ini kebuka itu loh? That Jesus actually penyelamat jiwa kita. Not only dia penyelamat jiwa kita, dia berkata dia gembala agung kita. Di apanya kita yang mau digembalakan dia? Apanya? Jiwa kita, saudara-saudara. Karena ada akibat dosa yang dilakukan secara sengaja. Karena gengsinya si Adam dan istrinya si Hawa. Kita semua tuh jiwanya sakit, tersiksa. We're on our own. Kita jadi independent soulnya. Padahal gak ada jiwa kalau gak ada roh Allah. Lah sekarang jiwanya pisah sama roh Allah. Jadi apa? Bukan jiwa dong kalau kayak gitu. Karena Roh Kudusnya hilang. Right? Makanya Allah berkata, di mana kau Adam? Di Kejadian 3. Isn't it? What an awesome question. Where are you, Adam? Itu pertanyaan mammoth. Gede, man. That's big and deep pertanyaannya. And jawaban dia sangat superficial. Sangat di permukaan. I'm afraid. Aku takut. Silly, isn't it? Dia dicari sama GPS. Jadi berarti GPS-nya dia mati kan? Kalau Anda ikutin ibadah hari Minggu kami. God positioning systemnya mati. Nah, apa itu God positioning system kita? Our heart. Hati yang baru
di mana ada roh yang baru, and di dalamnya Roh Kudus berdiam, and itulah Tuhan tulis pakai jarinya sendiri, diukir hati baru kita dengan hukum-hukumnya Dia, sehingga kita nggak perlu manusia ngajarin seperti orang kasih palu di dahi kita loh, but we can have witness, ada witness, sehingga yang dikhotbahkan itu ya dan amin. Kan banyak hamba Tuhan khotbah, yang mana yang nyampein yang benar. Isn't that amazing? So I love Matius 11 ayat 28 sampai 30. Karena ini bicara mengenai about suatu kehidupan yang lebih indah, lebih nyaman, lebih enteng, lebih enak di tengah badai apapun. Disakitin orang, dirugikan, dikorbanin orang, difitnah, you name it lah. Anda ngalami apa sampai Anda pahit. Whatever pahit you have. Kalau Anda nangkep aja Matius 11 ayat 25 sebetulnya sampai 30, your life akan enak dan ringan. Don't you want that kind of lifestyle? Mari kita baca ayatnya. This is the key. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. So ada kuk yang Yesus pasang, ada kuk yang kita pasang atau orang lain pasang. You know, saya tahu bahwa when we don't know what to choose, when we don't know what to do, because we don't know that what we don't know. Okay? Anda ingat nggak tuh slide foto saya yang ada tante-tante di kereta api? Maskernya tuh menutup semua wajahnya. She tried. Jadi ketutup matanya sama mulutnya, ketutup hidungnya gitu loh. And then pakai kacamata hitam. Gitu, apa dibolongin ya itu masker gitu loh. And dia korek-korek kan tetangga di seberangnya dia potret, dan dia kasih komentar, what are you looking for, man? And temennya di sebelah kiri dia bengong. Saya lebih suka dengan wajah temennya karena itu menerjemahkan that she is not, you know, that lady gitu loh. Karena temennya hanya bilang gitu, you know, like what in the world are you looking for? Padahal you cover your eyes with sunglasses and masker. Kadang-kadang kita nggak sadar loh kondisi kita kayak apa. Makanya pelajaran sebelum ini namanya apa? Knowing your self-awareness. Karena itu bagian daripada emotional intelligence. Itu bagian yang paling penting. Okay? So intelligence itu bukan dasarnya IQ sekarang. Actually EI, bukan EQ. EI is above EQ sebetulnya itu. So Yesus menawarkan di sini di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Ada kehidupan dari kuk yang Yesus mau pasangkan kepada Anda dan saya. Yang bikin di tengah krisis ini, di tengah badai ekonomi, badai kesehatan, badai keselamatan jiwa kita, badai kesejahteraan perkawinan keluarga kita. Karena WFH bikin kita jaga jarak semua. Tapi begitu masuk ke rumah kita, karena WFH dan school from home, ternyata mental pressure itu meningkat. Rick Warren berkata, apa yang Anda dapat sih selama pandemi global ini? Rick Warren, I really like the way he shared it. And he said, a tsunami of mental health issue. Ini adalah tsunami dari kesehatan mental, urusan kesehatan mental. Semuanya mengalami goncangan. Mau Kristen gak Kristen, percaya gak percaya, gak pedulilah. Kita gak usah pakai merek agama. We all going through the same badai, same tsunami, different boat. Beda nakoda, itu aja beda. Nah hari ini saya undang kepada Anda untuk ikut nakoda Yesus. Yang siap pakai kuk supaya Anda dan dia kita menjadi partner, mitra kerja, mitra hidup bersama dengan dia day by day. Are you ready? Nah, saya suka dengan pilihan tim ahli pembuatan PowerPoint saya, okay, yang saat ini sedang menyendiri dalam hadirat Tuhan. And dia pilih satu pasang bull atau heifer, kalau itu perempuan heifer, kalau laki itu bull. Okay. Dimana yang satu diberangus mulutnya. Itu bahasa Alkitab Indonesia ya, diberangus. Okay. Tapi karena dia lebih muda tuh lebih banyak tenaga gitu ya. Kalau Pak Richard tanya sama saya, Ibu Indrina bisa lebih kalem nih karena usia atau karena memang mengalami sesuatu transformasi. Jujur di hadapan Allah dan saksi hidup orang-orang di sekitar saya hari ini adalah transformasi.
Karena di usia ini pun kalau menurut WHO kita ini masih teenager Pak. Still remaja. Usia produktif 70 Pak. So saya belum melemah. Bapak belum ketemu mami saya 92 tahun. Dia nggak sadar kakinya tuh 92 tahun tulang belulangnya. Kalau dia berdiri dari kasur, dia pikir dia tuh 29. Dia pikir dia pakai roller skater loh. Dia pikirannya sudah mendarat di dapur. Yang jaraknya kira-kira 5 meter, 6 meter di kamar dia. Padahal kakinya itu masih langkah berlangkah. So, saya mesti berkata, beware mama, beware. Bahwa kecepatan kaki dan otak berbeda. See, memang adjustment itu take time. Untuk self-aware, ada self-awareness itu take time. Mami saya belum aware kalau dia tuh 92 loh. Belum aware. And dia belum kebiasa pakai double masker. Belum, padahal di rumah masih ada tukang-tukang loh, tukang bersihin AC, tukang kebon, tukang listrik, betulin listrik mati. And dia kalau pakai, karena dia kecil kan ya mukanya, itu double masker pun pakai double. Mau KN95, KN93, KN pun, nggak KN pun, melorot semuanya saudara-saudara. Saking dia hot ngomong sama tukang-tukang. Dari ngurusin kebun, naruh pupuk, KN95 merosot. Because you know why? Kenapa kok dia tidak sadar kalau itu turun? Karena dia mau make sure perkataan dia dicamkan dengan baik. Jadi suaranya mesti jelas. Kalau pakai double masker dia bilang terpendam, suaranya mendem katanya. Kurang cempreng dia bilang. Jadi biarin aja turun sebentar. Yang penting tukang kebun get my message, Terus dia ngomong gitu, saya ketawa loh. Dia mungkin kesel sama saya juga loh. What do you know, girl? This is my garden, my plan. Saya tahu yang mana butuh compose, mana yang tidak. Saya bilang, yes ma'am. So 92 man, kayak begitu. Bayangin saya dong, kita kan ABG. Usia tubuh maksudnya, oke? Usia akte kelahiran ya tahu diri lah ya. Anyway. So si sapi muda ini diberangus kenapa? Karena dia masih solid kekuatannya. So dia mau ke kanan, dia nggak biasa dicekik-cekik gitu loh. I just want to go masak. I know my own thing man. I know. Anda yang punya anak remaja tahu kan ya? Punya anak generasi Z, milenial. Beda kan ya? Kalau saya kan ya hasil didik tradisional. Yemutso. Itu mut kan sampai mut kita. Dan kalau sampai mut dibikin mati mutnya loh. Mute beneran sama dia loh. Sampai taat. Kalau generasi milenial Z mana mau di mute. Mereka akan bertanya. So mesti diberangus. Sementara yang senior. Dia derapnya udah santai. Ingat kan? Waktu minggu lalu saya pakai Zoom. Saya baru nonton lagi. Aduh mukaku deket banget sama lensanya kamera. Sorry ya. Itu dia tuh udah humming, mungkin nyanyinya sambil ku berbahagia yakin teguh gitu sambil narik alat bajak ya. Yang muda ini dong lari kiri lari kanan. Nah waktu kita berjalan di kuk yang sama dengan Yesus, Yesus tuh lambangnya juga sapi ya saudara. Ayo kitab Injil yang mana yang lambangnya sapi? Ada 4 Injil kan, dan penulisnya menggambarkan karakter. Matius menulis mengenai Yesus sebagai apa, Markus sebagai apa, Lukas sebagai apa, Yohanes sebagai apa. David Paulsen berkata, kalau mau memperkenalkan orang yang baru mau kenal Yesus, pakai buku Matius sama Lukas. Jangan pakai Yohanes. Yohanes tuh bagi yang sudah lahir baru, yang udah mau go on, yang udah mau pakai cook sama Yesus. Nah, you talk stuff di situ sama dia. Okay, so di sini Matius talk about Jesus is the king. Kalau mengenai sapi, Jesus itu Lukas. Nah, dia ada heavy burden carrier. Makanya isinya banyak beban yang dia pikul. Oke, nah. Sapi muda ini mulai lama-lama karena dilatih terus sama mentornya kalem. Nggak macam-macam, tenang. Makanya pakai hewan sapi. Bukan kuda. Kalau kuda udah angkat-angkat kakinya kali. Dia nyerap, absorbing the attitude of the senior. And even the demeanor, perilaku, outward behavior dari sapi yang berpengalaman, yang udah terlatih.
Nah, teman-teman, pemuritan gaya Ibrani itu pementoran, life mentoring. Dan Anda nggak bisa dimentor kalau pakai sistem kelas begini. Seperti di Zoom nggak bisa. You need to be with us. Nah, being with Jesus is the right mentoring. Makanya Richard Foster, Celebration of Discipline. Kenapa dia sebut celebration? Because you are walking with Jesus. Siapa yang nggak mau? Dan seperti saya bagikan, kalau gambarnya itu side by side ya, di samping menyamping begini. Anda tidak bisa ngikutin bekas langkah jejak kaki Yesus. Itu berarti Anda nggak side by side. You are behind him. When you walk in the cook yang Yesus pasang, this is a new way of life. Ini gaya hidup baru. You are next to him and you have to be next to him. Makanya Yesaya 54 ayat 13 dikatakan, dan anak-anakmu akan dimuridkan oleh Tuhan. Dan besar damai sejahteramu. Nah, anak-anak dimuridkan oleh Yesus, bukan oleh saya. Jadi Anda jangan kepahitan sama gembalamu. Karena gembalanya kalau nggak dimuridin sama Yesus, side by side dalam satu cook dengan Yesus, dia akan memuridkan salah. Kebanyakan pemuritan yang tidak dengan side by side dengan Yesus, fokusnya in your doing, not your being. Alias Anda akan belajar bagaimana dimuridkan untuk melakukan pemuritan itu, melakukan ini, kamu lakukan ini, sibuk sampai jenuh, sampai kita kecapean. Tetapi kalau kita dimuridin oleh Yesus langsung, kita terjadi spiritual formation. Di dalam hatinya si muda ini, lama-lama dia ikut pacingnya, derap kakinya. Nah, hatinya itu akan terbentuk karakter Kristus. Nah, bayangin kalau Anda sampai keluar dari cooknya Yesus pasang. You are wild ox, man. Anda akan menjadi sapi liar. You do what you want. Nanti Anda pasti jatuh dengan hawa nafsu daging, kesombongan, keangkuhan hidup, hawa nafsu mata. Udah jatuh lagi kita dalam dosa kedagingan. Dan kita tahu kan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Daftarnya unlimited ekspresi keperbuatan daging kita. Tapi kalau buah roh Galatia 5 ayat 22, buahnya cuma satu. Efeknya ada 8 yang lain. Buahnya adalah kasih. Because the whole Bible itu cuma diringkas sama Yesus jadi 2 hukum simple. Yang dia ngomong sama orang Farisi itu di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Apa hukum pertama yang paling penting? You know, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Dan yang sama dengan yang pertama, sepenting yang pertama, alias satu koin 2 sisi, nggak bisa dibelah. Cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu. Nah, berarti kalau Anda nggak mencintai dirimu, you don't have self-awareness, how can you love other people? Orang Anda nggak ngerti diri Anda kayak apa kok. Yesus ngerti dirinya kayak apa, makanya bisa mencintai dirinya dia. Cinta Bapaknya akibatnya mencintai semua muridnya. Selalu ada triangle relationship. Dalam hidup kita hanya ada 3 hubungan utama yang nggak boleh lepas. Hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dirimu sendiri. Okay? So, kenapa kok Yesus membuat analogi dengan 2 ekor sapi pembajak ladang? Well, because Yesus juga lambangnya juga ox dari kitab Lukas itu. Yesus itu sapi senior kita. Anda dan saya, kita sapi yang mesti dikuk sama Yesus. So di Matius 11 ayat 29 sampai 30, the TB translation, pikulah kuk yang ku pasang. Yesus mau pasang. So ini invitation sebetulnya. So that you learn with him side by side. Jadi kita berjalan dan bekerja sama dengan Yesus, bukan nunggu di belakang Yesus. Karena apa? Karena cara Yesus mengajar itu lemah lembut, meekness and humility, dan lowliness itu humility ya. Dan jiwamu akan hasil orang dimuridin Yesus jadi tenang. Jadi kalau dulu saya gegabah, bajai merah, belum juga merah jadi hijau. Baru jadi oranye, lihat itu kayak Formula One tuh bajai. Tapi kemana? Dia potong jalan orang gitu. Nah itu kan bikin orang kaget-kaget jadi marah. Kalau ini bisa jadi tenang. Buahnya tuh tenang. Sebab cook yang Yesus pasang enak. So Anda diundang sama Yesus hari ini untuk bisa memikul bersama Yesus cook yang enak. Bukan berarti Anda jalan-jalan liburan di puncak, di Tretes untuk retret ya. No, that's not the purpose. Tetapi Yesus berbicara tentang bekerja bersama Tuhan dari kehendak Tuhan.
Dengan tenang, dengan sabar, penuh pengertian, relax. Dan kamu apapun yang disuruh Tuhan akan jadi ringan, nggak berat. Nah, tujuannya apa? Ini di screenshot ya. Agar kita menyerap sikap hatinya Yesus dan perilaku luarnya, di outward behavior dari Yesus, sehingga kita bisa punya outward behavior ke sesama kita. And this is a lifelong discipleship. Gak ada orang bisa lulus ini. Oke? Nah, tentu kita belajar ini paling bagus dari The Message Bible. Oke? Ini saya review dulu ya, karena ada beberapa nama baru yang baru bergabung di sini. Nah, The Message Bible paling indah terjemahannya. Dia ngomongnya seperti ini. Are you tired? Worn out, capek nggak? Lesu, worn out tuh udah letih lesu. Burn out on religion, sibuk doing. Karena pemuritan sekarang ini yang tradisional sifatnya kita dibikin do. You must do this, you must do this, you must do that. Tetapi Yesus berkata, udah deh, kamu akan capek, burn out ya kamu lah. Come to me, bukan come to the church, bukan ke gedung ibadah. Come to the person Jesus. Get away with me. Yuk, berdua yuk, kita pergi kemana yuk, gitu. Saya kalau dengar kata get away itu dengar Pastor Evelyn langsung, suara dia, yuk get away yuk, pergi yuk kemana gitu. Nah itu Yesus berkata, yuk pergi yuk sama aku. And apa yang Anda akan peroleh? Your life akan recover. Berarti orang burnout itu orang yang gak sadar hidupnya udah hilang. Hidup yang mana? Hidup Yohanes 10 ayat 10b. Tetapi aku datang memberi kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. That abundant living is gone. Sekarang kayaknya frustrasi, capek, mesti kerja keras. Kayaknya mesti maksakan diri pakai kekuatan sendiri sampai aduh pulang udah wegah. Makanya Peter Scazzero memulai bab 1, bab 2 mengenai kesaksiannya dia. Dia berapi-api melayani Tuhan, berapi bagi gerejanya, jiwa-jiwa bertambah. Tetapi dia kalau di mobil ngomongnya kasar, kotor, apalagi di New York trafiknya. Pulang ke rumah dia perlakukan istrinya dingin, kasar, anaknya disuruh pergi, papinya capek. There's no love yang dialami istri dan anak-anaknya selama 9 tahun pertama perkawinannya dia. Jadi kalau Anda mau tahu kan syarat daripada penatua dan diaken di surat Paulus ke Timotius apa? Kan dihormati istri dan anak kan? Justru yang di rumah itu yang mesti ngalami kasih Kristus. Cook bersama Yesusnya, bukan ibadah di jemaat. Makanya Peter Scazzero tulis buku The Emotionally Healthy Leadership. If you are single, minister God out of your singleness. Layani Tuhan dari kelajanganmu yang berjalan dalam satu cook dengan Tuhan. Kalau engkau suami istri sebagai hamba Tuhan, layani Tuhan dengan melayani sesamamu dari perkawinanmu. Your marriage has to be alive and vibrant, full of love, full of buah ketenangan dan relax ini. Bukan pressure. Okay? Now, Anda disuruh kerja sama Tuhan. And kamu disuruh nonton bagaimana mau nonton kalau nggak di sampingnya. Learn the unforced rhythm of grace. Saya tidak akan kenakan padamu semua beban yang berat dan sakit yang nggak pas di cookmu. Keep company with me and you will learn. Lihat nih hasilnya. How to live life freely and lightly. Kalau hidup Anda nggak merdeka dan nggak enak dan nggak enteng, something is wrong dengan pelayanan kita bagi Tuhan. Nah, apakah Anda pakai kekuatan sendiri seperti saya dulu? Mencapai goal destiny semuanya Tuhan, demi Tuhan, untuk Tuhan, apa kata Tuhan, tapi pakai kekuatan sendiri. I was not walking side by side with God. How about you? So, cook yang manusia, ada cook yang bikin kita letih lesu beban berat. Kalau cook yang Yesus pasangin, enak, ringan, dan merdeka. Membuat kita merdeka, nggak pikul beban. Nggak burn out. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai 5 hal yang bikin kita burn out, right? Cook yang manusia legalistik kenakan tuh apa sih? Nah, ternyata orang yang burn out itu pakai cook yang dipakein sama orang yang legalisme. Selalu ngomongnya kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu nggak bisa begitu. Boleh, nggak boleh, mesti, nggak boleh kayak begitu. Kata-katanya kelihatan lah. Biasanya orang-orang yang legalistik ngomongnya kayak gini. Harus ya kamu kerja dengan sempurna. Harus beres loh kerjaanmu ya. Harus selalu lebih baik. Jangan puas dengan kau di mana kau berada.
dan suka dorong dan maksa orang untuk mencapai goal, bahkan dirinya sendiri digeber supaya mencapai goal. Ini saya tulis ini karena dulu saya kayak begini, saya nggak bisa ngajarin Anda kalau saya nggak keluar dari sini. So it's tiring gitu loh, nggak ada life inside of you. Kayaknya life is full of pressure gitu loh, frustrasi ini. Cepat kalau kerja, jangan lambat-lambat. Dan segera kalau dikerjakan tuh, kalau disuruh tuh segera gitu loh. Apalagi pakai handphone. Gimana tuh telepon? Di hand. Nah, perhatikan loh. Oke, kalau perlu pakai alarm sekali. Nah, orang yang kayak gini sebetulnya tidak disetir oleh Roh Kudus atau urapan. Rasanya kayak urapan. Padahal itu adrenalin. Bahasa Inggrisnya is nothing but adrenaline rush. Makanya kalau udah kerja malam dijejelin pakai cookies, pakai snack kan, isi gula lagi kan, itu adrenalin, padahal badannya mesti tidur. Tetap kerja. Inilah cook yang dibuat orang Farisi, namanya cook legalisme saya sebut. Ini adalah jalur hidup menuju burnout. Nah, untuk Anda tidak burnout, Tuhan Yesus memberikan seperti saya katakan tadi, an easier yoke of Jesus. Kalau Yesus pakai cooknya Yesus, Anda akan menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa itu kasih karunia? Yakobus 4 ayat 6 adalah kuasa Roh Kudus yang dibenui Allah dalam kita untuk nanti segala macam yang bikin kita keluar dari jalur tracknya Tuhan, dari jalur cooknya Tuhan, bahkan mau keluar. Okay, amazingly ya, udah di cook, diberangus gitu, diikat, masih mau keluar, bisa berhasil loh. Itu pasti putus ya tuh cooknya ya, penghubung itu. Mungkin pakai bambu kayak tadi ya, yang di sawah. Nah, easier yoke of Jesus ini akan efeknya melembutkan kita agar kita bisa hidup dalam renewal. Bukan burnout, malah di renew day by day. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, renewal, bukan burnout. Nah, ciri-ciri jiwa yang burnout. Nah, tentu Anda semua di musim PPKM ini, walaupun akronimnya keren-keren sih hari ini. Tapi jujurlah, Anda bisa lihat ya, di gereja itu apakah banyak jemaat yang burnout. Sayangnya, saya dengar dari Wayne Cordeiro, saya dengar dari Peter Scazzero, saya dengar dari John Ortberg, saya dengar dari Ruth Harry Barton. Ini orang-orang yang mengalami burnout. Saya dengar dari Dallas Willard. Orang yang burnout mostly don't even aware dia burnout. Mereka nggak sadar mereka burnout. Not at all. Dia pikir Anda tuh ada di gigi 5 terus loh. And doing the right thing. Karena semuanya demi Tuhan. Pakai ayat firman juga. Dan tapi ngegas terus tuh. Padahal udah gak ada apa-apa lagi. Dalamnya tuh udah kosong. Gak ada Tuhan. It's all in the flesh. Nah, yang kasihan tuh siapa? Yang tahu tuh justru yang keluarga Anda di rumah. Sama teman-teman kerja Anda yang di gereja. Pada gak betah deket Anda. Tapi kalau ditegur malah marah balik loh. Gak sadar. Memang tidak ada self-awareness. And burnout hanya solusinya cuma Anda diminta diam, datang ke Tuhan seperti Maria. Jangan kayak Marta. Marta tuh burnout tuh. Bahkan tamunya dimarahin. Nah, itu orang burnout kayak gitu. So, saya tulis di sini di tengah-tengah musim pandemi ini, PPKM ini. Kalau Anda seperti ini dan you are burnout, maunya apa-apa cepet sini, gitu loh. Kamu sih lama sekali sih. Ada komentar kayak begitu, kalau ngomong juga nadanya udah kayak gitu. Overloaded leader, kewalahan kerjaannya. Ketiga, self-reliant leader. Apa-apa tergantung diri sendiri. Gue bisa. Udah gak lu gak usah macam-macam aja. Gue bisa. Pada orang tahu udah gak kepegang. 4, very pushy. Maksa orang kiri kanan. Orang tua, papa mama di rumah bisa very pushy. Anaknya mungkin tidurnya lelet kali karena pada main game semua. Siapa yang kecanduan game sini? Ada game Kristen. Menjadi pemimpin yang maksa, forceful gitu loh. The righteous the violent take it by force. Wah, dia pakai beneran tuh. Itu ada tertulis kok di Alkitab di Matius 11. And terlalu self expectation leader, punya pengharapan muluk-muluk. Padahal udah kecapean.
Yang perlu ditanya keluarganya. Itu nomor satu, keluarganya. Jangan nanya supir. Supir gak berani ngomong. Udah pengsan kali supirnya juga. Tapi demi dapat gaji ya dia kerja aja terus. Ya nyak gitu loh. Padahal nyak. Kasihan dikit nyak. Semua tertekannya gitu loh. Yesus datang untuk mengangkat semua kuk ini. Kuk legalisme. Kuk agamawi. Kuk kefarisian. Saya pernah loh dulu. Kalau saya lihat di perjanjian baru. Even the four gospel. Banyak tuh orang Kristen perjanjian baru yang menjadi Farisi. Di suratnya Paulus kepada jemaat Galatia. Anda pernah baca nggak di mana Paulus konfrontir si Pak Petrus langsung? Karena dia munafik. Dia kan Yahudi tulen kan. Dia nggak makan makanan orang-orang non-Yahudi. Betul nggak? Tapi dia duduk-duduk dan makan. Begitu lewat murid-muridnya. Paulus lewat dan murid-muridnya itu lewat. Lihat dia loh. Kamu kok duduk? Padahal kemarin kamu melarang. Dia kabur. Ngumpet dia. Paulus lihat itu. Nggak toleransi Paulus. Marah dia. Publik loh. Nah. Anda itu hidup kayak Petrus itu nggak enak. Karena hidup dua muka. Nyenengin orang. Oke. Yesus berkata kalau kamu kayak gitu terus Petrus, capek kamu. Letih lesu beban berat. Karena kamu mesti nyenengin orang. Nah, supaya Yesus dapat, kenapa kok Yesus kasih kuk baru? Dan dia mau pasangin bersama dia. Bukan cuma dicolokin gitu, ada terserah Anda. Enggak, dia ikut gandengan sama Anda. Supaya Yesus bisa memberikan kepada Anda semua rest in your soul. Aneh ya, biasanya yang mesti rest itu badan gitu ya. Banyak orang kecapean tuh tidur gitu loh. Yang dikejar tuh selalu tidur gitu, tidur gitu. Padahal badan tidur tuh nggak menyehatkan jiwa sama sekali. Memang jiwanya sedang tertekan kok. Makanya banyak yang mesti dibantu obat tidur. Ini Yesus tidak perlu obat tidur. Anda butuh Yesus. Dialah obat tidur kita. Caranya Yesus membuat Anda ikut kuknya dia. Izinkan dia pasangin ke Anda. Supaya Anda istirahat jiwanya. Di dalam hadiratnya dan kasih karunia. In His grace and in His presence. Oke. Yesus mau memberikan kuk yang ringan. Mestinya enak, bukan ringan. Enak. And free, give you freedom, merdeka. Sesuai jalan-jalannya Yesus. Sehingga kita bisa menjadi utusan kasih Allah yang strong. Because you are full with the grace of God. Karena Anda penuh kasih karunia-Nya. Where do you show this? Di mana Anda nunjukin ini? In the family at home. Selama PPKM mau pergi kemana? Can your house experience you bersama Yesus? Di tempat kerja, Anda yang masih bisa kerja karena bisnisnya bahan-bahan esensial. Dan Anda di mana-mana adalah the ambassador of Jesus Christ. Jadi dia menjadi utusan Kristus. Nah, untuk ini Anda mesti belajar yang namanya kurangi tempo hidup. Nggak ada jalan lain. Slow down bro, slow down sister. Jika tidak, Anda nggak bisa in tune dengan the presence of God. Anda susah masuk senada dengan hadirat Allah. Kalau Maria itu gravitasinya Yesus. Makanya dia gampang sekali in tune sama Yesus. Suruh diam, duduk, dan gak ngomong apa-apa loh. Hanya tujuannya berada dalam hadirat Yesus dan mendengar dia. That's all. Saya yakin kalau Maria dipanggil dan disuruh Yesus untuk bantu Martha, she has no problem. Dia gak akan banting-banting, pelondang-pelanding dan marahin semua orang. I don't think so. Karena dia dalamnya udah istirahat, udah tenang. So itulah sebabnya Tuhan berikan pada umatnya Sabat. Sabat itu bukan bagian 10 perintah Allah saja. Sebelum ada 10 perintah Allah sudah ada kok Kejadian 2 ayat 1, 2, dan 3. Isn't it about Sabat? Yesus Allah Bapa aja butuh Sabat. Masa kita enggak butuh Sabat? We need to rest. Kita diciptakan dengan inherent ritme yang sudah paten, udah termasuk di dalam penciptaannya Allah bagi manusia. Itu di dalamnya udah dimasukin tuh termometer. Yang tahu seasons, yang mengerti musim-musim. Pagi, siang, petang, malam itu udah built in tuh. Itu badan kita udah langsung tahu loh.
Begitu matahari terbit, olahraga pagi, stretching, tarik napas, jemuran 10 menit, kata dokter Hendrik. Oke, selama muda, kalau udah seumur saya nggak cocok katanya, pakai suplemen aja. Habis itu makan protein, makan telur putih, oke? And exercise, mulai kerja seger, minum vitamin D, right? Now, itu Anda lakukan setiap hari. Tapi ada satu hari dalam seminggu itu, 24 jam Anda nggak boleh kerja. Even Allah. And he just enjoying himself. Dia nikmati dirinya, nikmati ciptaannya. Dia lihat semuanya bagus, semuanya indah. You know, he rest. Dia juga sambil ngecek kerjaannya kayak apa. Itu semua orang umat Tuhan yang keluar dari perbudakan. Mereka diajarin sahabat loh. Yang pertama, waktu Anda tahu kan lambangnya apa kan? Waktu pertemuan Musa dengan Allah di Gunung Horeb pertama kali. Itu berbicara mengenai apa 10 perintah Allah itu? Lambang apa? The Feast of Pentecost. Itu perayaan Pentakosta. Kalau kita pencurahan Roh Kudus, kalau dia pencurahan Allah dengan hukum 10 perintah Allah. Itu the signing of a covenant. Nulis tanda tangan perjanjian antara Allah dengan budak-budak. Bukan lagi mereka jadi budak, tapi anak-anaknya. Dan untuk jadi anak mesti ada perjanjian darah. Nah, makanya banyak korban-korban darah kan. Yes. Di dalam perjanjian itu ada sabat. Itu hukum ketiga ya. Hukum pertama, tidak ada Allah di hadapanku. Allah lain. Kemudian tidak ada berhala, jangan bikin patung. Kemudian hukum sabat. 4 ayat jelasin satu hukum. So kira-kira penekannya di mana? 3 hukum pertama bicara hubungan vertikal kita. 7 yang lain adalah dengan sesama kita. Oh no, actually 4. Karena gak boleh nyebut nama Allah in vain dengan sembarangan. Right? Baru yang lain itu horizontal. Gak mencuri, gak membunuh, gak berzina, gak mengingini. Oke, nanti istri tetangga diingini repot saudara. Perlu sabat tuh. Semua ya, Adam itu dosa pertamanya gara-gara apa? Dia tidak hormati hukum sabat. Mustinya dia sabat ngapain di kebun? Matanya jelalatan lihat tanaman pohon yang dilarang dimakan buahnya. Dia malah di situ fokusnya. Di bawah iblis, digiring sama iblis. Makanya kalau suruh sahabat tuh bukti Anda tuh anak bukan budak. Budak, coba mbak-mbak kan nggak boleh libur kan ya di rumah ya. Anda bisa libur, dia nggak libur loh. So itulah sebabnya Tuhan berikan kepada umatnya sabat. Sabat is deliverance key. Thank you. Di hari pertama dari minggu per week, and the first week, bagi setiap pengikut Kristus selalu diawali dengan rest, beristirahat. Apa? Mana ada orang dikasih hari pertama itu rest? Itu anak raja, boleh resting. Kedua, hari Sabat itu hari apa? Hari memuji menyembah Tuhan. Mau nyanyi terserah. Menyembah itu sebetulnya avodah. Itu gak ada hubungan sama nyanyi. It's listening to God and obedience. Mendengar Allah dengan tujuan bisa mentaati. Nothing to do dengan nyanyi-nyanyi. Bisa nyanyi bagus lah. Nolong gitu loh ya. Allah kan suka dipuji. Right? Tapi actually it's the time where you walk and you obey God. Itu hari Anda menyembah Allah kenapa? Because you get to know Him. Karena Anda spending time 24 jam bersama Dia. Ingat loh, penjaga Israel gak pernah terlelap. Bahkan waktu Anda bobo, dia elus-elus Anda, dia jagai Anda. It's a day of delight namanya. Kemudian di Sabat itu hari berkomunitas. Terutama dengan keluarga darah daging dulu. Dengan semua mbak-mbak kita. Rayakan bersama. Let them hear the goodness of God yang bubbling dari hati Anda yang penuh dengan ucapan syukur. Inilah hari slowing down. Kalau Anda gak ngerti hari mengurangi tempo, ya belajar Sabat aja. Sabat artinya slow down to rest. So we can tune in to God. Supaya Anda bisa tune in your radio to RPK 65.3 FM. Kan begitu, ya kan? Tune in, tapi ke channelnya Tuhan. Supaya kita bisa membawa posture and the power of God dalam segala situasi dan apapun kerjaan yang kita sedang kerjakan dan lakukan sepanjang hari. You need God.
trust and obey, for there is no other way. Itu penting. So, saya mau bawa Anda untuk merenungkan cook dari cepat. Oke, cook legalisme yang selalu bikinnya cepat gitu loh ya. Kayak si orang Farisi itu selalu cepat mempertanyakan Yesus. Selalu cepat cari kapan dia bikin kesalahan. Nah, ada cook kedua teman-teman. Cook pertama tuh namanya hurry. Bahasa Inggrisnya bukan hari ya, hurry. Cepat. Cepat. Gitu ya. Kalau saya dulu, kapan mesti diselesaikan Ibu Indri, Pastor Indri? Yesterday. Oke. Adalah bagian dari normalnya gaya hidup manusia. Dan budaya manusia di seluruh dunia saat ini. Apalagi pakai smartphone nih. Nah, itu kan sudah mempercepat. Belum sikat gigi masa pakai piyama. Sudah rapat. Gile gak tuh? Tapi off kamera. Kalau yang udah dandan pagi tuh, tentu dia muncul dengan kecantikannya dan kegantengannya. Dengan virtual background. Karena belakangnya berantakan dapurnya. Cuman dia pakai dasi atas. Cantik pakai jaket atas. Bawahnya pakai celana pendek. Bahkan piyama. For your information. Not yet showered. Belum mandi bahkan. Kenapa? Gadget is there. Everything is fast track man. Di tengah-tengah kita hidup di dunia dengan budaya digital yang semuanya speed up to 100 million time. Anda udah gak sadar loh. Badan Anda tuh udah kejet-kejet gitu loh. Okay. Hurry adalah ternyata saya belajar dari Alan Fadling. Saya belajar dari dokter psikolog Bill and Christy Gaultier. Mereka ngajarin bahwa itu adalah penyakit yang menjadi kuk berat bagi setiap orang. Yang kedua, itu hurry menyenangkan orang, tidak menyenangkan orang maksudnya ini ya. Menyenangkan orang juga, I think there is a misunderstanding here. Hurry adalah penyakit yang menjadi kuk manusia dan tidak menyenangkan orang. Sehingga disebut kuk. Tetapi kalau itu sehat, kuk dari Yesus, itu menyenangkan kita. Nah, I'm sorry, I got it. Nomor B adalah kuk nyenengin orang. Sorry. Itu bahasa Indonesianya lebih man pleaser ya. Bahasa Indonesia kayaknya lebih enak cari muka lah. Cari muka orang. Everything I do. Dia lihat nggak? Dia lagi lihat nggak gitu lah. Nah, Galatia 1 ayat 10 ayat sampai 12. Oke. Saya punya tim Q yang nggak pleasing me, you know. If everybody pleasing me, I can go on and on. Gitu loh ya. Tapi saya punya tim yang tidak menyenangkan saya. Because time is running short gitu loh. Galatia 1 ayat 10 sampai 12 The Message. Saya pakai The Message ya Bapak Ibu sekalian. Tapi aku terjemahin kok. Do you think I speak this strongly in order to manipulate crowds? Emangnya kamu pikir gue ini ngomong sekeras ini untuk memanipulasi orang? Jadi nyenengin orang itu ya manipulator. Or curry favor with God. Atau aku membuat saus kari ya supaya Tuhan tuh wangi. Mendapat aroma wangi dari gue. Jilatin Tuhan. Or get popular applause. Supaya aku mendapat applaud yang jadi aku jadi orang populer. Kalau goal saya was popularity. If my goal is popularity. Kalau goal saya menjadi orang terkenal. I wouldn't bother being a Christ slave. Pusing amat jadi budaknya Yesus. Ngapain? Toh yang aku cari adalah aku keren sendiri di panggung itu. Notice, I'm most emphatic here. Kan dengerin ini, ngertiin aku. Aku justru sangat empati nih sama orang-orang yang kayak gini. Friends, this great message justru pesan keselamatan Injil Kerajaan Surga ini. Aku berikan kepadamu. Ini bukan keluar dari optimisme seorang manusia. Oh no, ini bukan dari optimismeku. Aku juga gak terima this message melalui turunan tradisional orang tua. Aku gak diajarin kok sama nenek moyangku kayak begini. Dari sekolah juga gak diajarin. Betul dong kan dia orang paling Farisi. But I got it straight from God. Aku dapat langsung dari Allah. I received the message. Makanya Alkitab dia namanya the message. Directly from Jesus Christ.
Okay? And Rasul Paulus ini bukan penyenang orang atau orang cari muka. Okay? Di bahasa Indonesianya kayak gini nih, saya kutip nih. Apakah dengan ini nampaknya saya seolah-olah mengharap diakui orang ya? Sama sekali enggak. Saya hanya mengharapkan pengakuan dari Allah. I want to be acknowledged by God. Matius 25:21 yang dia mau alami. Di mana Allah langsung berkata, Yesus langsung berkata, kau hambaku yang aku sangat berkenan. Karena kau telah berbuat dengan setia. Yang Tuhannya lakukan, dia lakukan. Karena sekuk. Saya hanya mengharapkan pengakuan dari Allah. Apakah saya sedang berusaha mengambil hati manusia supaya aku disenengin orang? Kalau saya masih berbuat gitu, saya bukan hamba Kristus. Now you know, kalau Anda tuh takut sama orang, sungkan sama orang, gak bisa koreksi orang, takut persembahannya kurang, takut nanti gak diundang lagi. Well, you know, you are a servant of a man. Anda cari muka orang gitu. Hidup Anda tuh berorbit pada manusia itu. So you cannot follow Jesus. Anda gak bisa ngikutin Yesus. So, Anda itu bisa mencari kesenangan orang demi nyenengin orang. Okay? Orang kayak gini capek loh. Ini cook bener-bener loh. Ya, siapa sih yang Anda senengin? Ya Anda gak mau ribut di rumah kan? Jadi orang tua ngomong apa? Ya ma, ya pa. 2, nyenengin guru supaya disukai. Dan semua peraturan lalu lintas dihormati. Teman ngebut-ngebut dia jangan dong, dia pelan gitu kayak kura-kura gitu loh. Nomor 4, ya kalau lagi kena COVID kalau kayak kura-kura ya repot ya saudara ya, keburu sesak napas nanti. 4, teman suka nyekain teman, kenapa? Supaya diterima di kliknya mereka. Nah ini cook yang melelahkan dan draining you. Anda akan pulang capek bener-bener deh. Sekuat secapek cook tergesa-gesa. Okay? Nah ciri-ciri orang yang nyenengin orang. Di hidupnya di orbitnya orang lain. Okay? Sebagai penutup nih ya. Disetir agenda orang lain. Orang lain bikin agenda buat dia, terserah deh aku ikut aja. Padahal dia gak suka. Tidak bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kenapa ya? Biar orang lain yang diikutin, yang dia senengin. Ini adalah cook yang dibuat orang Farisi. Baca aja Matius 16, Matius 23. Ke semua orang. People, karena waktu kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Saya percaya Anda mulai bisa ngaca diri. Ini pelajaran untuk bikin Anda punya self-awareness. Not to rebuke you. Saya baca bukunya Peter Scazzero kayak begini. Saya bisa ngaca diri. Oke, so biar saya tutup dengan doa supaya Tuhan meteraikan dan Anda gak lupain selama PPKM. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Kau Allah panjang sabar. Thank you untuk bukain ini semua ke kita. Banyak yang perlu kami dengar. Ini masih banyak yang kami miss. But I know for sure umat-Mu pasti mendengar Engkau Tuhan. Bible study akan selesai, tapi Roh Kudus gak selesai dengan kami dan akan terus berbicara. Berikan telinga yang mendengar, mata yang melihat, berikan hati yang sehati dengan Tuhan. Aku minta ini Kau lakukan bagi setiap kita di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you all. It's been a good saya enjoy pelajaran ini for myself. Dan saya berthank you Ibu Nur untuk tepuk tangannya. Pasti keras sekali ya karena seluruh tangan keluar di situ ya. And Ibu Irene Tan dari Phoenix, Arizona. Hi Wendy, I'm sorry it's all in English, but I think you can grab from the Message Bible that I'm using. And thank you for joining and visiting us. Thank you Ibu Esti dan Ratna Yulianawati dan juga Hana Megawati. Hai, salam kenal ya. And thank you semua yang sudah bergabung. Ibu Luh Utari dari Denpasar. Agak terlambat gak apa-apa. Toh kita juga mesti ulang lagi kalau mendengar ini. Penny Justin. Hai Ibu Penny. Apa kabar semuanya baik ya? And Ibu Yudit. Saya berdoa sambil melayani. Ibu juga mencatat ya apa yang Tuhan berikan bicara kepada hati Ibu. Ini Bu Charm Anik. Bagaimana pelajaran hari ini? Ini semua harus dipraktek berjalan bersama Tuhan. Amin. Saya mendapat pewahyuan ini udah tergila-gila dengan 5S. I think solitude, silence, and stillness is the way to get into the cook yang Yesus pasang. And Diana, Ibu Debbie, thank you so much untuk belajar bersama kami sore hari ini. Ibu Utari,
Uti, thank you. And Diana, dari kota mana ya Ibu Andiana? Aku lupa loh. And Ibu Triani, belajar apa hari ini? And Jayapura dan Ibu Jane Carol. This is something that we as pastor have to do. Dari Sweet Spot kami ucapkan terima kasih. Salam bagi semua dan we'll see you again hari Kamis depan. God bless you.